Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sasdianti, NIM 190110084 dari kelas 4D PIAUD. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, teori perkembangan bahasa anak, dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Baik, langsung saja saya akan membahas teori perkembangan bahasa terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa anak tentunya tidak terlepas dari pandangan atau hipotesi atau teori psikolog yang dianut. Dalam hal ini, sejarah telah mencatat adanya 3 pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori nativis, yang kedua, teori behavioristik, dan yang ketiga yaitu teori kognitif. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa sih teori nativis. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa, pertama, anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan linguinnya yang secara genetik telah diprogramkan. Jadi lingkungan sama sekali tidak punya pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa pertama. Para ahli nativis berpendapat bahwa bahasa merupakan pembawaan dan bersifat alamiah, yang meyakini bahwa kemampuan berbahasa sebagaimana hanya kemampuan berjalan merupakan bagian dari perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kematangan otak. Beberapa bagian neurologi tertentu dari otak manusia memiliki hubungan dengan perkembangan bahasa, sehingga kerusakan pada bagian tersebut dapat menyebabkan hambatan bahasa. Terus yang kedua yaitu teori behavioristik. Pandangan ini diwakili oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behaviorik dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratlah suatu wujud, suatu yang dimiliki atau digunakan, dan sesuatu yang dilakukan. Padahal bahasa itu merupakan salah satu perilaku-perilaku manusia lainnya. Terus yang ketiga yaitu teori kognitif. Jean Piaget pada tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alami yang terpisah, melainkan salah satu antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa instrukri oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandasan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognitif. Jadi urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Piaget menegaskan bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur bahasa itu timbul sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan kebahasaannya, juga lingkungan yang lain. Para ahli kognitif berpendapat bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peran aktif anak terhadap lingkungan, cara anak memproses suatu informasi dan menyimpulkan struktur bahasa. Terus menurut Vygotsky pada tahun 1986 mengemukakan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak dibesarkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Materi keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat, karena motivasi yang lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. Apabila pada anak usia 2 tahun pertama akan mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Terus yang kedua,
inteligensi, yaitu anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi, belajar berbicara lebih baik dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul ketimbang anak yang tingkat kecerdasannya rendah. Terus yang ketiga yaitu status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan hal ini menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan atau kesempatan belajar. Keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya atau kedua-duanya. Terus yang keempat yaitu jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan vokalisasi antara laki-laki dan perempuan. Namun mulai usia 2 tahun anak perempuan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat daripada anak pria. Pada setiap jenjang umur anak laki-laki lebih pendek dan kurang betul tata bahasanya, kosakata yang diucapkan lebih sedikit dan pengucapannya kurang tepat ketimbang anak perempuan. Terus yang kelima yaitu hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berintegrasi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih dan memberikan contoh berbahasa dengan anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak memfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan dan atau keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Hubungan yang sehat itu bisa berupa sikap orang tua yang keras atau kasar, kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatian untuk memberikan latihan dan contoh dalam bahasa yang baik kepada anak. Maka perkembangan bahasa cenderung akan mengalami stagnasi atau kelainan seperti gagap dalam berbicara, tidak jelas dalam mengungkapkan kata-kata mereka, takut untuk mengungkapkan pendapat dan perkataan yang kasar atau tidak sopan. Terus yang keenam yaitu keinginan berkomunikasi. Semakin kuat keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain, semakin kuat motivasi anak untuk belajar berbicara dan semakin bersedia menyisihkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk belajar. Terus yang ketujuh yaitu dorongan. Semakin banyak anak yang didorong untuk berbicara dengan mengajar berbicara dan didorong menganggapnya akan semakin awal mereka belajar berbicara dan semakin baik kualitas bicaranya. Terus yang ketujuh yaitu ukuran keluarga. Anak tunggal atau anak dari keluarga kecil biasanya berbicara lebih awal dan lebih baik ketimbang anak dari keluarga besar karena orang tua dapat menyisakan waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan anaknya berbicara. Terus yang kesembilan yaitu urutan kelahiran. Dalam keluarga yang sama, anak pertama lebih unggul ketimbang anak yang lahir kemudian. Hal ini karena orang dapat menyisihkan waktunya lebih banyak untuk mengajar dan mendorong anak yang lahir pertama dalam belajar berbicara ketimbang untuk anak yang lahir kemudian. Terus yang ke-10 yaitu metode pelatihan anak. Anak-anak yang dilatih secara otoriter yang menekankan bahwa anak harus dilihat dan didengar merupakan lambatan belajar. Sedangkan pelatihan yang memberikan keluasaan dan demokratis akan mendorong anak untuk belajar. Terus yang ke-11 yaitu kelahiran kembar. Anak yang lahir kembar umurnya terlambat dalam perkembangan berbicaranya terutama karena mereka lebih banyak bergaul dengan saudara kembarnya dan hanya memahami logat khususnya mereka miliki. Hal ini melemahkan motivasi mereka untuk belajar berbicara agar orang lain dapat memahami mereka. Terus yang ke-11 yaitu hubungan dengan teman sebaya. Semakin banyak hubungan anak dengan teman sebayanya dan semakin besar keinginan mereka untuk menerima sebagai anggota kelompok sebayanya akan semakin kuat motivasi mereka untuk belajar berbicara. Terus yang ke-13, kepribadian.
Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung kemampuan berbicaranya lebih baik dan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Terus gangguan dalam perkembangan berbicara. Yang pertama, tangisan yang berlebihan. Tangisan yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada fisik, antara lain berupa kurangnya energi sehingga secara otomatis dapat menyebabkan kondisi anak tidak fit, dan gangguan psikik anak yaitu berupa perasaan ditolak atau tidak dicintai. Terus yang kedua yaitu anak sulit memahami pembicaraan orang lain. Seringkali anak tidak dapat memahami isi pembicaraan karena hal ini disebabkan kurangnya perbendaharaan kata pada anak dan orang tua yang seringkali berbicara sangat cepat dengan mempergunakan kata-kata yang belum dikenal oleh anak. Bagi keluarga yang menggunakan dua bahasa, anak akan lebih banyak mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan orang tuanya dan saudaranya yang tinggal dalam satu rumah. Orang tua hendaknya selalu berusaha mencari sebab kesulitan bahasa anak dalam memahami pembicaraan tersebut agar anak dapat memperbaiki atau membetulkan apabila anak kurang mengerti dan bahkan salah mengartikan suatu pembicaraan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.